Kenapa di Yesus itu berpesan untuk waspada tentang orang Farisi? Karena orang Farisi itu, pertama, orang Farisi itu sudah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jam bro, Siang. Islam Kristen bang? wah, gue Islam bro. Wih. Alhamdulillah. Gue suka gaya lo. Itu dong Gua jawabnya. apa? Boleh boleh nanya nggak? Boleh dong. Oke. Benar nggak sih kalau Yesus itu menubuatkan tentang waspada tentang orang Farisi? Ya bang. Halo. Tes. Gua pengen. Suaraku kedengaran nggak? Tes. Iya. Oke. Tes. Ada ya? Silakan bang, langsung kita gaskan. Ada nggak suaraku? Ada. Oke. Ya, silakan, Jadi gini Bang. pertanyaanku. Gas, Bang. Paulus itu keturunan dari siapa? Bapaknya. Benyamin. Rasul Paulus Benyamin. Benjamin. Betul. Oke. Pertanyaanku gini. Kenapa di Yesus itu berpesan untuk waspada tentang orang Farisi? Karena orang Farisi itu, pertama, orang Farisi itu sudah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu iblis, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Itu antara ular dengan perempuan. Oke. Nah, kenapa Yesus memanggil orang Farisi sebagai ular Terus? beludak? Sebentar. Karena tokoh yang Lanjut. yang ingin menjatuhkan Yesus, yang ingin membunuh Yesus di dalam penyaliban, yang ingin Yesus bersalah itu adalah orang-orang Farisi. Gitu. Sebagaimana juga Rasul Paulus pada mulanya dia menjadi anggota orang Farisi. Tapi pada saat akhirnya dia bukan orang Farisi, dia seorang Kristen. Gitu. Oke. Jadi gini, kenapa di Filipi berapa? Gimana bang? 3 ayat 5 Paulus mengaku orang Farisi dan Memang keturunan Benjamin. dia pernah jadi orang Sedangkan Farisi. Dia udah jadi orang Farisi. Waktu jadi orang Farisi dia membunuh orang. Tapi waktu dia kan jadi bakalan Kristen, berlaku ialah aduh, yang signalnya membagi-bagikan tahu hasil juga. rampasan. Iya, waktu dia menjadi pembunuh, dia masih jadi orang Farisi. Tapi saat dia menjadi Kristen, dia nggak pernah membunuh. Lain halnya dengan salah seorang nabi yang Di sebelum Filipi jadi itu, Bang. nabi dia nggak pernah Filipi. membunuh. Tapi waktu jadi nabi, dia jadi pembunuh berdarah dingin. Sementara waktu dia belum jadi nabi, dia belum pernah membunuh dan tidak pernah membunuh. Gitu. Lah katanya Paulus bukan nabi. Bukan, ini saya bicara tentang Muhammad, Bang. Muhammad itu sebelum jadi nabi, dia belum pernah membunuh orang. Dia tidak pernah membantu Kok orang. larinya ke Tapi Nabi Muhammad sih?
Gak nyambung loh pertanyaannya. Langsung. Selesaiin dulu inilah. Ini contoh. Selesaiin dulu. Rasul Paulus waktu jadi orang Farisi dia ngebunuh orang, Bang. Siapa yang dibunuhnya? Salah satunya Stefanus. Tapi waktu dia jadi Kristen dia pernah bunuh orang nggak, tak? Jadi kenapa di Filipi dia mengaku keturunan Farisi? Keturunan Benjamin. Aslinya orang Memang dia Farisi. pernah jadi orang Farisi. Sedangkan Benjamin udah Bapak- dibuatkan bakalan Bapak, keturunannya kalau tuh. kalau orang bertobat itu emang kenapa langsung hilang itu? Saya tetap keturunan saya kan tetap. Kau ngerti nggak sih? Udah dianalogiin loh. Saya kasih Kalau analogi kayak lagi gitu nih. kita Jangan di kalau mau mute jurus lah. kayak gitu analoginya gini. Quraisy itu penyembah berhala ya. Berarti Muhammad sampai mati menyembah berhala juga. Iya. Loh, kok larinya ke Nabi Muhammad? Nggak terima kan Sedang- dia. Gini loh, kan kata Yesus waspadalah terhadap orang Farisi. Nah, orang Farisi itu udah dinubuatkan gitu tentang Betul. waspada. Iya. Nah, sedangkan di Filipi Paulus ini orang Farisi yang sudah Paulus itu bertobat. mengaku dia orang Farisi. Iya, memang dulu dia. Coba di Filipi berapa deh? Ayo deh kita baca deh. Ayo, baca. Filipi berapa? Ayo. Keluarin biar saya bacain. Ayo, biar kok ini. Baru nyari ayat dia kan? Filipi 3. Ayat. Filipi 3. Ayat. Ayat 5 kayaknya. Ayat 5 kayaknya. Kayaknya sih. Kok kayaknya sih? Bener dong. Ya baca dulu. Tahu lah, baca. Filipi 3 ayat 5. Oke, saya baca ya. Nih. Oke. Kebenaran yang sejati ya. Ayat 5 ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel nih ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi katanya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah ini ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan dulu. Kepanjangan itu Agatha. Dulu. Intinya aja yang pasti di situ orang Farisi dan Benjamin. Dengar, itu dulu. Tetapi dahulu, nah itu dulu. Nah ini makanya dia katakan, dulu dia orang-orang Farisi, orang-orang yang selalu mentaati hal-hal yang bersifat lahiriah. Nih, udah dibaca. Itu dulu yang kau baca. Coba baca ayat 7-nya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dulu dia memang seperti itu. Masalahnya gini loh. Masalahnya gini. Jawab. Ini nih ayat 8-nya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia. Dulu dia sebelum mengenal Yesus, dia itu memang orang Farisi. Setelah mengenal Yesus, dia itu orang yang bertobat. Kan tadi saya bilang. Coba Muhammad dulu orang penyembah pagan Quraisy. Apa sekarang dia masih penyembah pagan Quraisy? Masalahnya gini Agatha. Nah, sesuai nama ya Pak Prof ya. Hijrah itu artinya apa? Nah ini nih. Ini sebenarnya dijelaskan sama nama. Lari-lari. Hijrah Nggak nyambung artinya loh ini, nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang buat yang lain. Nyambung. Kenapa Yesus menubuatkan tentang orang Farisi? Ya, karena orang Farisi itu dia selalu mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Oke. Terus kenapa suku Benjamin dinubuatkan tentang berlaku serigala?
yang menjual hasil rampasan. Pokoknya ya kayak gitulah. Di mana itu tertulis? Di mana lagi tertulis? Astaga Tuhan. Tadi udah lari ya Pak Prof ya. Kalau ada ayatnya gimana? Iya, di mana ya? Tunggu ya, oke. Tunggu. Ini Soalnya, artinya ya Pak Prof ya. Artinya Rasul Paulus itu hijrah dari Farisi ke Kristen gitu. Tuh. Jadi Pak Prof, Rasul Paulus juga pemuda hijrah loh Pak Prof. Pak Prof nggak monitor ya Pak Prof, kayaknya tidur. Aduh, ya Allah. Dia udah paham tuh, makanya dia udah lari lagi ke pertanyaan lain. baca Gimana? di Roma. Roma berapa?